Ari Budiman yang sebelumnya saya menghadap Wakabis Pendidikan, yaitu Bapak Sopan. Kami menceritakan dulu duduk persoalan, tetapi kami bilang ini terkait dengan pelanggaran tata tertib sekolah. Saya juga jelaskan anak-anak Bapak Ibu adalah anak kelas 12. Setelah itu ada kesepakatan yang saya sampaikan, maksudnya kesepakatan kami saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kami agar juga diketahui. Kemudian yang kedua adalah kami juga meminta petunjuk apakah hal ini ya akan di backup dan akan menjadi keputusan bersama atas nama Dinas Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kami sudah sepakat bahwa terjadi pelanggaran tata tertib, yaitu terkait dengan perkelahian, pengeroyokan, dan pemukulan. Berdasarkan itu ada aturan yang memang disebutkan. Sebenarnya aturan di dalam ini untuk kasus ini berat, yaitu poinnya 100. Sehingga kalau kami ingin menggunakan, maka keterangan di sini adalah dikembalikan kepada orang tua, dengan kata lain dikeluarkan. Habis itu ya, Bapak Ibu. Tetapi kami kemudian bersepakat untuk tidak mengeluarkan, tetapi memberikan hukuman yang lain sebagai pengganti dikeluarkan karena anak ini sudah kelas 12. Kami sudah daftarkan di dalam ujian nasional dan kami juga sudah berpikir bahwa ini untuk kebaikan anak. Oleh karena itu, karena kita juga punya tamu sekolah sebagai kompensasi dari tidak dikeluarkan, berarti harus ada hukuman kan? Lain. Hukuman lain di mana hak anak-anak untuk ikut ujian sekolah maupun ujian nasional itu tetap bisa dilakukan. Ujian praktek kami sudah berikan jadwalnya. Untuk ujian sekolah akan sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk ujian nasional juga akan sesuai yang ada. Berkaitan dengan anak Bapak Ibu yang mengikuti SNPTN undangan, maka tetap juga diberikan haknya karena mengisi sebenarnya di rumah, tetapi saat verifikasi akan kami undang ke sekolah untuk terkait dengan verifikasi. Itu bisa dilakukan bareng-bareng dengan guru BK dan kurikulum. Berdasarkan ini maka kami hanya menyampaikan, ya kita tidak berpanjang-panjang. Berdasarkan itu kami udah ngotot-ngototnya dari kemarin, ya dengan seluruh teman-teman BK, wali kelas, guru, dan lain-lain. Yang kemudian kami sepakati adalah skorsing. Skorsing yang kami buat adalah anak Bapak Ibu di skorsing mulai tanggal 11 Februari 2015. Ya, ini kalau di total saya tidak menghitung hari kerja. Jadi intinya anak Bapak Ibu hanya mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional, yaitu terhitung mulai tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal berarti 9 itu masuk 9 Maret. 9 Maret itu masuk hingga 16 Maret untuk ujian sekolah. Kemudian diskorsing dilanjutkan hingga tanggal 14 masuk kembali April sampai 16 April. Nah, berarti berakhir adalah pada tanggal 11 April 2015. Ya. Jadi, Bu, ya, anak Bapak Ibu mulai tanggal 11, tapi kan ini anak Bapak Ibu ikut ujian praktik hingga tanggal 11. Tanggal ujian praktik itu Selasa yang terakhir ya, Pak? Selasa itu tanggal berapa? 10. Maaf, 10. Jadi ujian itu dilakukan sampai tanggal 10. Berarti tanggal 11-nya Rabu ya. Tanggal 11. Nanti masuk kembali 9 Maret pada saat ujian sekolah hingga 16 Maret. Skorsing kembali hingga masuk ujian nasional 11 hingga ujian sekolah itu 13 sampai 16. 13, 14, 15, 16 atau 4 hari ujian nasional. Ya. Nah, selama
skorsing, kami memutuskan karena kami juga sekarang akan mulai menegakkan aturan untuk tidak nongkrong. Larangan nongkrong akan kami lakukan karena dampaknya begitu banyak, dan sudah mulai juga memang ada laporan dari masyarakat terkait ini. Oleh karena itu kami akan melakukan kebijakan itu tadi, dan akan tentu dilalui dengan merubah dahulu amandemen terhadap peraturan sekolah, ditambahkan terkait nongkrong. Ketentuan yang anak bapak ibu nanti terima adalah selama diskorsing, anak bapak ibu betul-betul memang tidak boleh mendekati sekolah. Kami putuskan hingga radius 2 km. Tetapi jika ada hal-hal yang memang harus dipenuhi, terkait misalnya hanya satu verifikasi saja, maka anak bapak ibu akan kami undang secara khusus dengan surat resmi. Ini keputusan yang kami berikan, sudah kami komunikasikan dengan Dinas Pendidikan, baik dengan Pak Kepala Dinas Pak Ari Budiman maupun dengan Bapak Sopang, Wakil Kepala Dinas Pendidikan. Kami harus membuat keputusan resmi ini, kemudian nanti akan melaporkan kembali dan ditembuskan kepada gubernur. Hal ini adalah yang sudah kami putuskan karena seharusnya berdasarkan aturan termasuk instruksi gubernur, termasuk himbauan gubernur, supaya memang yang terlibat dalam terkait itu, kalau dalam aturan kali itu bahkan gubernur begitu keras dikeluarkan dan bahkan tidak boleh sekolah di sekolah negeri. Kami tidak membahas soal itu, tapi secara inti bahwa keputusan ini ya yang harusnya dikeluarkan karena poinnya mencapai 100 untuk apa yang dilakukan oleh anak bapak ibu, kami pihak sekolah tetap berpikir untuk memberikan keluangan dan kesempatan memperoleh hak-hak untuk ikut ujian. Nah itu kira-kira, dan kita barangkali akan bicara untuk seputar itu berkaitan dengan hal yang kemarin sempat kita bicarakan, yang misalnya soal berobat dan lain-lain. Saya rasa nanti bisa dilakukan langsung dengan korban yang menunjukkan bapak ibu, saya pikir aja tanda petik. Nah tanda petik itu kemudian kami sebut nanti sebagai pihak kedua, tapi kalau bikin perjanjian apapun saya rasa antara bapak ibu dengan si pihak itu saja. Tetapi kalau ini ditempatkan di SMA ini, kami menjadikan fasilitas, mempersilahkan, kami akan ikut hadir, tapi mungkin kami tidak akan takut untuk terlibat dalam pembicaraan tadi. Nah, tadi pihak kedua ini ibu bisa ditampilkan. Tadi kami datang, karena ibu kan mengatakan yang sempat ya, misalnya ibu mengatakan apakah ada kemungkinan bahwa akan terjadi pemerasan, begitu ya Bu? Ya, terserah saya. Ibu bilang begitu ya? Motifnya gitu loh. Oke. Dari saya bisa mengutarakan hal itu karena proses itu terjadi awalnya sudah dimulai dengan cara yang benar dulu gitu. Gini Bu ya, sebelum ke arah masalah pemerasan, kita clearkan dulu masalah tata tertib yang disampaikan oleh Ibu siapa nih? Ya, tapi saya Silakan boleh. Jadi gini aja, itu kan nanti kita inikan. Sekarang silakan itu. Kan tadi sudah komitmen, kita bicara untuk masalah tata tertib terlebih dahulu. Betul. Oke? Yang pertama, berdasarkan surat keterangan ini Saudara Retno Ristriati ya, Ibu ya, yang menandatangani bahwa anak tersebut nih, nama Pedro Selo, nomor induk 31370, kelas 12 IPSB, bahwa nama tersebut adalah siswa SMA Negeri 3 pada tahun pengajaran 2014-2015. Karena siswa tersebut sedang ada kasus, maka ujian praktik ditunda dan mengikuti ujian praktik sesuai jadwal terlampir. Bicara dalam konteks yang ada, tadi Ibu bilang bahwa